Kebanyakan pria keliru berpikir bahwa rasa hormat didapat dengan bertahan, mengejar, membuktikan diri, dan menolak untuk melepaskan. Mereka percaya bahwa jika mereka berjuang cukup keras, cinta akan tetap bertahan. Namun, kenyataannya, terkadang seorang wanita justru tidak akan mulai menghormati Anda sampai Anda berhenti berjuang, sampai Anda melepaskannya tanpa perlawanan, sampai Anda memilih diri sendiri, bukan karena dendam, melainkan karena kejelasan batin. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa harga diri tidak bisa ditawar. Seorang pria harus tetap berakar kuat, tidak tergoyahkan oleh badai emosi yang bersifat sementara. Anda tidak mengorbankan nilai-nilai Anda hanya demi menjaga seseorang tetap dekat. Anda tidak menukar kedamaian Anda dengan kekacauan, dan keputusan itu, kekuatan yang tenang dan stabil itu, berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa penolakan Anda untuk berjuang bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Kita akan mengulas mengapa memilih pertumbuhan diri Anda, misi Anda, dan standar Anda tidak akan mendorongnya menjauh, justru akan membuatnya menyadari apa yang mungkin ia lewatkan. Mari kita mulai. Nomor 1. Anda tidak mengejar, dan itu mengubah segalanya. Dia mungkin mengharapkan reaksi, telepon, pesan, tolong kembali, tapi sebaliknya, Anda memberinya sesuatu yang lebih langka, ketiadaan. Anda tidak mengejar, Anda berhenti, dan jeda itu, justru bergema lebih keras daripada kata-kata apapun. Karena di dunia yang serba terburu-buru untuk menjelaskan, memperbaiki, atau memohon, ketenangan Anda sungguh menonjol. Momen pengekangan diri itu bukan tentang ketidakpedulian, melainkan tentang ketenangan batin. Anda tidak bertindak karena takut kehilangan dia, Anda bertindak karena menghormati diri sendiri. Disinilah segalanya berubah. Kebanyakan wanita mengharapkan pola yang sama, dia menjauh dan si pria mencoba menariknya kembali. Pesan mulai membanjiri, si pria mencoba meyakinkannya mengapa dia harus tetap tinggal. Tapi Anda tidak melakukan itu. Anda tidak mengubah patah hati Anda menjadi pertunjukan. Sebaliknya, Anda merangkul ketenangan, dan ketenangan itu berbicara tentang kekuatan batin. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita hanya boleh peduli pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan kita, pola pikir kita, nilai-nilai kita. Segala sesuatu yang lain, termasuk bagaimana perasaan seseorang tentang kita, berada di luar kendali kita. Anda memahami itu. Anda tidak mencoba menulis ulang perasaannya. Anda menerimanya, dan dengan tidak berjuang untuknya, Anda sebenarnya berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, kedamaian Anda sendiri. Bayangkan ini, dia sedang menggulir ponselnya larut malam, setengah berharap nama Anda muncul. Mungkin dia memposting sesuatu untuk mendapatkan reaksi. Mungkin dia berlama-lama di profil Anda, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada pesan, tidak ada tampilan cerita, tidak ada upaya untuk kembali ke orbitnya. Ketiadaan itu membingungkannya, karena Anda seharusnya menyerah lebih dulu. Itulah bagian yang menarik perhatiannya. Bukan karena Anda mengabaikannya karena dendam, tapi karena Anda memilih untuk menjaga energi Anda. Anda memilih keheningan daripada perjuangan, dan tiba-tiba dinamika kekuasaan berubah. Anda bukan lagi pria yang menunggu, Anda adalah pria yang berjalan maju. Dia mungkin tidak pernah mengakuinya, tapi jauh di lubuk hati dia menghormati Anda untuk itu. Karena apakah dia menyadarinya atau tidak, ketenangan Anda memaksanya untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Anda tidak membanting pintu, Anda tidak memohon padanya untuk tinggal. Anda hanya berdiri diam saat dia pergi, dan gambar itu sulit dilupakan. Jadi, jangan meremehkan apa yang Anda lakukan. Anda tidak mengejar, dan itu mengubah segalanya. Anda menunjukkan padanya dan diri Anda sendiri bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh siapa yang tetap tinggal, tapi oleh bagaimana Anda membawa diri saat seseorang pergi. Dan itu, teman saya, adalah di mana kekuatan sejati dimulai. Nomor 2, Anda melepaskannya tanpa perlawanan, kekuatan dari kedamaian batin. Anda tidak memohon padanya untuk tinggal. Anda tidak mencoba meyakinkannya. Anda hanya membiarkannya pergi.
Kepercayaan diri semacam itu tidak datang dari ego, melainkan dari kejelasan batin, dari pemahaman bahwa jika dia ingin pergi, itu adalah pilihannya. Namun, Anda tidak akan kehilangan diri sendiri dengan berusaha mempertahankan seseorang yang sudah melepaskan. Dan momen itu, ketika Anda melepaskannya, berbicara lebih keras daripada pidato apapun, teks apapun, atau permintaan maaf apapun yang bisa Anda berikan. Sebab, apa yang kebanyakan orang harapkan adalah reaksi, spiral emosional, upaya terakhir, atau banjir pesan yang mencoba membuatnya merasa dibutuhkan. Tapi yang tidak mereka duga adalah ketenangan Anda. Ketenangan itu datang ketika seorang pria telah menyelesaikan pekerjaan batinnya. Anda tidak bereaksi karena Anda tidak perlu melakukannya. Anda tahu persis siapa diri Anda sebelum dia pergi, dan Anda tidak membiarkan kepergiannya mendefinisikan ulang siapa Anda. Dan itulah yang membuatnya berhenti. Mungkin tidak segera, tapi akhirnya, ketika keheningan menyelimuti, ketika tidak ada lagi pengejaran, tidak ada drama, tidak ada suara, hanya gemas seorang pria yang tidak berjuang untuk mempertahankannya karena dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ketiadaan itu meninggalkan jejak yang berbeda, yang tetap ada. Epictetus berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan pada saat itu Anda memilih kebebasan daripada ketakutan. Anda memilih untuk kehilangan dia jika itu berarti tidak kehilangan diri sendiri. Itulah bagian yang dia hormati, bahkan jika dia tidak pernah mengatakannya. Fakta bahwa Anda tidak mencoba menegosiasikan nilai Anda tidak membuatnya tinggal. Anda berdamai dengan pilihannya, dan itu mengganggu sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Karena di dunia di mana orang-orang terbiasa dikejar, pria yang berdiri diam menjadi tak terlupakan. Dan ironisnya, saat Anda berhenti mencoba membuktikan diri, saat itulah dia mulai mengingat nilai Anda. Bukan karena Anda membuat kegaduhan, melainkan karena Anda tidak melakukannya. Karena Anda berjalan dengan tenang daripada menciptakan kekacauan. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang kebanyakan pria tidak pernah capai. Jika Anda pernah berada di tempat di mana Anda memilih kedamaian Anda daripada mengejar, bagikan pengalaman Anda di komentar atau cukup ketik kekuatan sejati adalah ketenangan. Mari kita lihat berapa banyak pria yang berjalan di jalan itu hari ini. Nomor 3. Ketenangan Anda berbicara lebih keras dari kata-kata. Dia mungkin mengharapkan kemarahan, kehancuran, atau momen kekacauan. Sebaliknya, Anda memberinya ketenangan. Anda tidak menjelaskan, Anda tidak menyerang. Anda menanggapi dengan ketenangan, dan keheningan itu justru lebih keras daripada apapun yang bisa Anda katakan. Seorang pria bijak tidak berbicara untuk didengar, ia membiarkan ketenangannya mengatakan segalanya. Dia mungkin berpikir akan melihat pola yang biasa, panggilan tengah malam, permintaan maaf yang tulus, pesan panjang yang mencoba memperbaiki apa yang sudah rusak. Tapi Anda mengejutkannya, bukan dengan mengatakan hal yang sempurna, melainkan dengan tidak mengatakan apa-apa. Bukan untuk menghukum, tapi karena Anda tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan. Ketenangan Anda bukanlah kepasifan, melainkan kekuatan. Itu memberitahunya bahwa Anda adalah seorang pria yang tidak akan menukar martabatnya demi jaminan sementara, bahwa Anda lebih baik kehilangan dia daripada kehilangan diri sendiri. Ada rasa hormat yang dalam yang tumbuh dalam keheningan. Anda tidak merasakannya, tapi dia merasakannya. Dia mungkin tidak menunjukkannya, tapi sesuatu di dalam dirinya bergeser ketika Anda tidak bereaksi seperti yang dia harapkan. Dia harus duduk dengan dirinya sendiri, dengan pilihannya, dengan ruang yang Anda ciptakan. Dan di ruang itu, ketiadaan Anda menjadi lebih bermakna daripada kata-kata apapun. Disitulah rasa hormat lahir, bukan dari mengejar, melainkan dari menguasai respons Anda. Disinilah nilai-nilai bijak stoikisme masuk, bukan sebagai strategi, melainkan sebagai fondasi. Anda tidak menekan perasaan Anda menguasainya. Anda membiarkan badai mengamuk di dalam tanpa membiarkannya tumpah keluar. Anda berdiri teguh pada nilai-nilai Anda, seperti yang dikatakan Epictetus,
bukan apa yang terjadi pada Anda, tapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Anda memilih untuk tidak bereaksi dalam keputusasaan. Anda memilih kedamaian daripada kebanggaan, kejelasan daripada kekacauan. Dan itulah paradoks yang tenang, dia pergi, tapi reaksi Anda, atau ketiadaan reaksi, berbicara lebih keras daripada apapun. Itu mengatakan, saya tidak mengejar apa yang memilih untuk pergi. Saya tumbuh darinya. Ketenangan semacam itu mengguncang banyak orang, karena kebanyakan tidak berharap untuk disambut dengan martabat ketika mereka menciptakan jarak. Mereka mengharapkan kekacauan, kebingungan, semacam validasi bahwa mereka masih memiliki kendali. Tapi Anda tidak memberinya itu. Anda memberinya sesuatu yang jauh lebih langka, ketenangan Anda, disiplin Anda, keheningan Anda. Dan sekarang dia tidak hanya memikirkan apa yang tidak Anda katakan, dia mengingat bagaimana Anda membawa diri Anda, dan itulah yang benar-benar dia hormati. Nomor 4. Anda menciptakan penutupan, bukan memintanya. Anda tidak mengirim pesan, kita perlu bicara. Anda tidak mengejar jawaban. Anda tidak menunggu dia akhirnya mengatakan apa yang sudah Anda ketahui jauh di lubuk hati. Sebaliknya, Anda melakukan sesuatu yang kebanyakan pria tidak pernah belajar. Anda memberi diri Anda sendiri penutupan. Anda tidak memohon kejelasan. Anda tidak menuntut penjelasan. Anda bergerak maju dengan kekuatan yang tenang, dengan semacam ketetapan batin yang mengatakan, bahkan jika saya tidak pernah mendapatkan cerita lengkapnya, saya akan tetap berdamai. Dan kedamaian itu tidak datang darinya, itu datang dari Anda, dari penerimaan Anda sendiri. Itulah yang diajarkan stoikisme kepada kita, bahwa hal-hal di luar kendali kita, seperti tindakan, kata-kata, atau ketiadaan orang lain, bukanlah tempat kekuatan kita berada. Kekuatan sejati adalah memutuskan bagaimana Anda menanggapi. Marcus Aurelius mengingatkan kita, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Penarikannya, keheningannya, itu bisa membuat Anda terpuruk. Tapi sebaliknya, itu menjadi jalan yang membawa Anda kembali ke diri sendiri. Pikirkan berapa banyak pria yang jatuh ke dalam perangkap mengejar penutupan. Mereka menulis pesan panjang berharap respons yang membawa kelegaan. Mereka menggali percakapan lama berharap menemukan apa yang salah. Mereka menunggu, dan sementara mereka menunggu, martabat mereka memudar. Tapi tidak dengan Anda. Anda tidak menunggu izin untuk melanjutkan. Anda tidak duduk dalam kebingungan berharap dia akan menyelamatkan Anda darinya. Anda menyelamatkan diri sendiri. Katakanlah dia mengakhiri segalanya secara samar. Mungkin tidak jelas, hanya perlahan memudar atau perubahan dingin dalam energi. Anda merasakannya. Kebanyakan pria panik di ruang itu. Mereka berebut jawaban, tapi Anda memilih ketenangan. Anda membiarkan tindakan Anda mencerminkan harga diri. Anda tidak mencoba menariknya kembali. Anda membiarkan jarak berbicara sendiri, dan itu, ironisnya, mengatakan lebih banyak daripada kata-kata terakhir yang pernah ada. Dan inilah kejutan sesungguhnya, itulah mengapa dia menghormati Anda sekarang. Karena Anda tidak menyerahkan semua kekuatan kepadanya. Anda tidak memintanya untuk menvalidasi nilai Anda dengan memberi Anda akhir yang lebih baik. Anda menulis akhir Anda sendiri dengan ketenangan, dengan disiplin, dengan kendali diri. Pria semacam itu meninggalkan jejak. Dia bukan orang yang memohon, dia adalah orang yang menerima, beradaptasi, dan berjalan terus. Dan itu tak terlupakan. Nomor 5. Anda tidak ikut bermain dengan permainannya. Dia mungkin sedang menguji Anda, mungkin dengan memposting sesuatu yang halus, sekadar untuk menarik perhatian. Kutipan tentang melepaskan, lirik lagu dengan pesan tersembunyi, atau foto yang membuat Anda bertanya-tanya siapa yang mengambilnya. Dia menginginkan reaksi, sesuatu untuk membuktikan dia masih memiliki kendali atas diri Anda. Kebanyakan pria jatuh tepat ke dalam perangkap itu. Mereka membalas, mereka terlalu banyak berpikir, mereka mengejar. Tapi Anda tidak, Anda tetap teguh, tidak bergeming, tidak bereaksi, tidak ikut bermain. Dan keheningan itu, pengekangan itu,
berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa Anda katakan. Apa yang Anda lakukan itu langka dan kuat. Anda menunjukkan padanya bahwa dunia Anda tidak berputar di sekitar validasinya. Bahwa Anda tidak perlu menguraikan sinyal campur aduk atau menanggapi permainan hanya untuk merasa terlihat. Dan itulah intinya, ketika seorang pria memilih untuk tidak bermain, itu mengungkapkan kekuatan yang tidak terduga. Anda tidak dingin, Anda tidak kejam, Anda tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan kita terletak pada memilih bagaimana kita menanggapi, bukan dalam mengendalikan orang lain, melainkan dalam menguasai diri sendiri. Itulah yang Anda tunjukkan. Anda tidak terseret ke dalam pingpong emosional. Anda tetap diam saat dia menguji gelombang, dan percayalah, dia merasakannya. Dia mungkin tidak menunjukkannya, tapi dia melihat perbedaannya. Dia melihat bahwa taktiknya yang biasa tidak berhasil pada Anda. Bahwa nilai Anda tidak terikat pada seberapa banyak perhatian yang Anda berikan padanya. Bahwa Anda tidak seperti orang lain yang mengejar persetujuan sementara. Anda menunjukkan padanya sesuatu yang nyata, disiplin, harga diri, dan kendali emosional. Dan jauh di lubuk hati dia menghormati Anda untuk itu. Karena seorang pria yang tidak mengejar kebingungan menjadi tak terlupakan. Seorang pria yang tetap teguh saat diuji menjadi magnetis. Dan itulah mengapa dia menghormati Anda sekarang. Bukan karena Anda bermain lebih keras, tapi karena Anda menjauh dari permainan sama sekali. Jika Anda telah sampai sejauh ini, biarkan itu meresap. Karena kebanyakan pria tidak pernah mencapai titik itu. Kebanyakan tidak pernah menyadari bahwa perubahan nyata tidak datang dari bereaksi, melainkan dari tidak bereaksi. Dari tetap berakar pada siapa Anda, bahkan ketika emosi Anda ditarik ke segala arah. Itu adalah kekuatan yang jarang dibicarakan, tapi setiap wanita mengingatnya. Sekarang, sebelum kita melanjutkan ke apa yang terjadi selanjutnya dalam perjalanan ini, luangkan waktu sebentar jika ada bagian dari ini yang menyentuh hati. Beri video ini suka, tinggalkan komentar yang membagikan pemikiran Anda, atau cukup ketik, "Saya memilih harga diri." Mari kita teruskan percakapan. Dan sekarang mari kita bicara tentang apa yang benar-benar berubah ketika Anda tidak lagi bermain game. Nomor 6. Anda pergi tanpa membuat drama. Tidak ada adegan, tidak ada pidato terakhir, hanya kepergian yang tenang. Jenis kepergian yang tetap melekat di benak seseorang, karena Anda tidak mencoba membuktikan apapun. Anda hanya selesai, dan pengekangan semacam itu justru menuntut rasa hormat. Dia mungkin mengharapkan reaksi, konfrontasi, atau mungkin momen keputusasaan di mana Anda akan mencoba memenangkannya kembali atau setidaknya menjelaskan diri. Tapi Anda tidak memberinya itu. Anda tidak membanting pintu. Anda tidak meninggalkannya dengan kata-kata dramatis atau banjir pesan yang belum dibaca. Anda hanya berbalik dan pergi dengan tenang, dengan kejelasan, dengan ketenangan. Dan apakah dia mengakuinya atau tidak, itu mengguncangnya. Karena kebanyakan pria tidak melakukan itu. Kebanyakan pria selalu ingin tampil. Mereka berusaha terlihat kuat saat hancur di dalam. Tapi Anda tidak perlu tampil. Anda tidak punya apa-apa untuk dibuktikan, karena nilai Anda tidak bergantung pada apakah dia tetap tinggal atau pergi. Anda tahu apa yang diketahui kaum Stoik, bahwa kedamaian datang dari dalam, bukan dari reaksi orang lain. Dan ketika sesuatu tidak lagi menghormati kedamaian Anda melepaskannya, bukan untuk memberi pelajaran, melainkan karena Anda sudah belajar sendiri. Seneca pernah berkata, terkadang bahkan hidup adalah tindakan keberanian. Dan pergi tanpa penutupan, tanpa tepuk tangan, tanpa jaminan, itu adalah tindakan keberanian. Anda tidak menuntut pemahaman. Anda tidak mencoba menulis ulang akhir cerita. Anda menerima kebenaran saat ini, dan Anda bergerak bersamanya, bukan melawannya. Itulah mengapa dia menghormati Anda sekarang. Karena dia melihat seorang pria yang tidak membutuhkan kata terakhir untuk merasa utuh. Seorang pria yang tidak mengubah patah hati menjadi kekacauan. Seorang pria yang hanya melangkah pergi, bukan dalam kepahitan, melainkan dalam kekuatan yang tenang. Kepergian semacam itu bergema,
Itu tetap ada dalam benaknya, bukan karena apa yang Anda katakan, tetapi karena semua yang tidak Anda katakan. Dan mungkin sekarang dia menyadari dia tidak kehilangan seorang pria yang berjuang untuk perhatian. Dia kehilangan seorang pria yang tidak perlu berjuang untuk menjadi berharga. Perbedaan itu tak terlupakan. Nomor 7. Anda memiliki kehidupan sebelum dia, dan Anda kembali kepadanya. Anda tidak runtuh. Anda tidak kehilangan diri sendiri dengan mencoba memenangkannya kembali. Anda tidak jatuh ke dalam perangkap terlalu banyak menjelaskan, membuktikan nilai Anda, atau mengejar seseorang yang sudah mundur. Sebaliknya, Anda melakukan sesuatu yang jauh lebih kuat. Anda kembali ke fondasi Anda, rutinitas Anda, misi Anda. Anda mengingat versi diri Anda yang ada sebelum hubungan, pria yang memiliki ambisi, fokus, dan arah. Dan disitulah Anda kembali ke jalan yang tidak pernah berhenti menunggu Anda. Ini bukan tentang menjadi dingin atau berpura-pura tidak memengaruhi Anda. Anda manusia, tentu saja Anda merasakan kehilangan. Tapi perbedaannya adalah perasaan Anda tidak mengendalikan hidup Anda. Disitulah nilai-nilai bijak stoikisme diam-diam muncul. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Anda tidak mengendalikan perpisahan, tapi Anda mengendalikan respons Anda. Dan alih-alih hancur, Anda membangun diri Anda. Anda kembali berlatih. Anda mencurahkan diri pada tujuan Anda. Anda tetap sibuk, bukan sebagai pengalih perhatian, tapi sebagai kembali ke pusat diri. Anda tidak hanya selamat dari badai, Anda terus berjalan di dalamnya dengan tujuan. Tidak ada postingan dramatis, tidak ada ledakan emosional, hanya disiplin, hanya kehadiran. Itu langka, dan itulah mengapa itu menonjol. Karena kenyataannya, dia mungkin mengharapkan Anda tersesat tanpanya. Itulah yang terjadi ketika seseorang berasumsi bahwa mereka adalah pusat dunia Anda. Tapi yang dia lihat, sebaliknya, adalah seorang pria yang tahu siapa dirinya. Bahkan tampaknya di sisi Anda. Dan saat itulah rasa hormat muncul, bukan dari kata-kata, bukan dari permintaan maaf, tapi dari melihat Anda hidup, tumbuh, dan bangkit tanpa membutuhkannya untuk melakukannya. Anda tidak berjuang untuknya seperti kebanyakan pria. Anda tidak mencoba menariknya kembali ke dalam hidup Anda. Anda hanya menunjukkan padanya, tanpa sepatah kata pun, bahwa Anda adalah seorang pria yang tidak hancur hanya karena seseorang pergi. Anda kembali ke kehidupan yang Anda miliki sebelum dia, dan dengan melakukan itu, Anda mengingatkannya dan diri Anda sendiri bahwa Anda tidak pernah berhenti menjadi utuh. Itulah jenis kekuatan yang bergema lama setelah perpisahan. Dan sekarang saya ingin Anda benar-benar merenungkan itu. Karena momen ini, ketika Anda memilih untuk kembali ke jalan Anda daripada mengejar seseorang di jalan buntu, itu mengatakan segalanya tentang jenis pria yang akan Anda jadi. Mudah untuk kehilangan diri sendiri dalam patah hati. Jarang untuk bangkit melaluinya. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda menyusut setelah perpisahan atau apakah Anda berevolusi? Saya ingin mendengar pemikiran Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan bagian mana dari ini yang paling Anda rasakan atau jika Anda kekurangan kata-kata, cukup ketik, saya memilih saya. Mari kita terus membangun kekuatan dari dalam keluar. Sekarang mari kita lanjutkan, karena perjalanan tidak berakhir di sini. Nomor 8. Anda tetap setia pada diri sendiri. Anda tidak menurunkan standar Anda. Anda tidak mengubah kepribadian Anda, melembutkan sifat Anda, atau merendahkan diri hanya untuk mempertahankannya. Anda tidak berubah menjadi orang lain hanya untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dia pikir dia inginkan. Sebaliknya, Anda tetap teguh. Anda terus tampil sebagai diri Anda, dengan segala kekurangan, fokus, dan teguh pada prinsip. Dan itulah yang membuat semua perbedaan. Di dunia yang serba mudah untuk kehilangan jati diri demi perhatian orang lain, Anda memilih untuk tetap berpusat pada diri sendiri. Pilihan itu tidak keras, namun penuh kekuatan. Anda tidak perlu meyakinkannya tentang nilai Anda menjalaninya. Ada semacam kepercayaan diri yang tenang dalam tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Anda,
terutama ketika emosi Anda sedang diuji. Seorang pria bijak stoik tidak akan mengorbankan siapa dirinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia memahami bahwa rasa hormat sejati tidak diperoleh dengan menjadi menyenangkan, melainkan dengan menjadi otentik. Dia mungkin mengharapkan Anda untuk berubah, untuk menyenangkan dia, untuk menurunkan standar Anda hanya agar dia tetap bertahan. Tapi Anda tidak melakukannya. Anda mempertahankan batasan Anda, dan dengan melakukan itu, Anda mengingatkannya, dan bahkan mungkin diri Anda sendiri, seperti apa harga diri sejati itu. Mungkin dia mencoba memprovokasi reaksi. Mungkin dia ingin Anda mengejar, membuktikan diri, berjuang lebih keras. Tapi Anda tahu sesuatu yang lebih dalam, bahwa pria yang perlu menjadi orang lain hanya untuk dicintai adalah pria yang akan kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Jadi, Anda membiarkannya melihat kebenaran, tanpa filter, tanpa goyah, dan tidak tergerak oleh ketakutan. Anda tetap setia, bukan hanya untuk rasa hormatnya, tapi untuk kedamaian Anda sendiri. Dan itu terasa berbeda, karena ketika gejolak mereda, ketika emosi berlalu, yang menonjol bukanlah orang yang memohon atau ingin selalu terlihat, melainkan orang yang tidak goyah. Pria yang tidak menyerah pada diri sendiri. Anda tetap berakar pada misi Anda, pada disiplin Anda, pada kekuatan tenang Anda. Dan kehadiran itu, ketenangan itu, akan tetap ada jauh setelah kata-kata dilupakan. Itulah mengapa dia menghormati Anda, bukan karena Anda berjuang untuk membuktikan sesuatu, tapi karena Anda tidak perlu melakukannya. Nomor 9. Anda tidak mencoba menjadi pahlawan. Anda tidak muncul dengan maksud menyelamatkan hubungan. Anda tidak mengejarnya dengan pidato besar atau permohonan di menit-menit terakhir. Anda tidak jatuh ke dalam perangkap berpikir bahwa jika Anda hanya mengatakan kata-kata yang tepat atau membuktikan cinta Anda cukup kuat, segalanya akan secara ajaib kembali ke tempat semula. Anda membiarkannya begitu saja. Anda tidak melawan arus. Anda menerimanya. Dan itulah yang membuat Anda kuat. Karena pada saat itu, Anda melakukan sesuatu yang kebanyakan pria sulit lakukan. Anda melepaskan dengan martabat. Anda tidak membiarkan ego Anda mengendalikan. Anda tidak mencoba menjadi kesatria berbaju zirah yang memperbaiki segalanya. Karena Anda memahami sesuatu yang lebih dalam. Kekuatan sejati bukanlah tentang memaksakan hasil, melainkan tentang mengetahui kapan harus mundur dan membiarkan hidup berjalan. Itu membutuhkan disiplin emosional, itu membutuhkan kendali diri, itu membutuhkan semacam kehadiran yang kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya sampai hilang. Anda lihat, seorang pria bijak tidak mendefinisikan dirinya berdasarkan berapa banyak pertempuran yang dia lawan. Dia mendefinisikan dirinya berdasarkan apa yang dia pilih untuk diperjuangkan. Dan terkadang, tidak berjuang adalah bentuk kekuatan tertinggi. Anda tidak pasif, Anda melakukannya dengan sengaja. Anda mengatakan lebih banyak dengan tetap tenang daripada yang bisa Anda katakan dengan gerakan dramatis. Marcus Aurelius pernah menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Dan itulah yang Anda jalani. Anda tidak perlu menjadi pahlawan ceritanya, karena Anda sudah menjadi penulis cerita Anda sendiri. Anda fokus pada hidup Anda, tujuan Anda, kedamaian Anda. Keputusan itu, pergi tanpa mencoba menulis ulang akhir cerita, bergema. Itu tetap ada, dan ironisnya, itulah yang membuat Anda tak terlupakan. Dia mungkin mengharapkan Anda untuk mencoba meyakinkannya, untuk memohon kasus Anda, untuk membuktikan nilai Anda. Tapi yang dia dapatkan, sebaliknya, adalah seorang pria yang tidak membutuhkan validasinya untuk berdiri tegak. Harga diri semacam itu tidak keras, itu stabil, dan itu menyentuh dalam keheningan. Dan apakah dia mengakuinya atau tidak, itulah mengapa dia menghormati Anda sekarang. Karena Anda tidak mencoba menjadi pahlawannya. Anda tidak terburu-buru untuk menyelamatkan sesuatu yang bukan milik Anda untuk diselamatkan. Anda membiarkannya membuat pilihannya, dan Anda berdamai dengannya. Dan kekuatan tenang itu, itulah yang membedakan Anda dari yang lain. Jadi sekarang saya ingin bertanya,
Apakah Anda pernah berada di saat itu di mana segala sesuatu di dalam diri Anda ingin menjangkau, memperbaikinya, memperjuangkannya, tapi sesuatu yang lebih dalam menyuruh Anda untuk melepaskan saja? Itu bukan kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah jenis disiplin yang memisahkan anak laki-laki dari pria. Dan itu tidak mudah. Dibutuhkan kematangan emosional untuk menerima apa yang tidak bisa Anda kendalikan dan tetap pergi dengan kepala tegak. Saya ingin mendengar bagaimana ini berdampak pada Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pemikiran Anda, atau cukup ketik, kekuatan sejati adalah melepaskan dengan anggun. Mari kita jaga percakapan ini tetap nyata dan membumi, seperti jalan yang Anda tempuh. Siap untuk wawasan berikutnya? Mari kita lanjutkan. Nomor 10. Anda membiarkan waktu yang berbicara. Anda tidak terburu-buru. Anda tidak panik. Anda tidak berebut untuk memperbaiki sesuatu yang tidak lagi ingin dipertahankan. Anda tidak mengejar penutupan atau berjuang untuk penjelasan. Sebaliknya, Anda bersandar dan membiarkan keheningan berbicara. Bukan karena Anda tidak peduli, tapi karena Anda memahami bahwa kekuatan sejati tidak menunjukkan dirinya dalam kebisingan. Itu mengungkapkan dirinya dalam kesabaran, dalam pengekangan, dan dalam kepercayaan pada waktu. Anda membiarkan keheningan tumbuh, dan di ruang itu, sesuatu yang kuat terjadi. Dia merasakan pergeseran. Awalnya dia mungkin berpikir Anda hanya memberinya ruang, tapi hari-hari berlalu, lalu minggu-minggu, dan pria yang dia harapkan untuk menghubungi tidak pernah datang. Ketiadaan itu tidak hanya menciptakan jarak, itu menciptakan kontras antara siapa Anda ketika Anda secara emosional terlibat dan siapa Anda sekarang, berakar, jelas, dan tenang. Disinilah nilai-nilai bijak stoikisme diam-diam muncul. Itu mengajarkan kita bahwa waktu mengungkapkan apa yang emosi coba distorsi. Ketika Anda berada di tengah patah hati, pikiran Anda ingin bereaksi. Itu ingin mencari jawaban, mendapatkan kembali kendali, merasa dibutuhkan lagi. Tapi seorang pria bijak tidak beroperasi atas dorongan hati. Dia memahami bahwa kebenaran selalu muncul, tapi hanya bagi mereka yang bisa menunggu cukup lama untuk melihatnya. Jadi Anda menunggu, bukan untuknya, tapi untuk diri sendiri, untuk kejelasan kembali, untuk fokus Anda menyelaraskan kembali. Sementara dia menggulir, memposting, mengalihkan perhatiannya, bahkan mungkin menguji air untuk melihat apakah Anda akan terpancing, Anda tidak. Anda tetap stabil, teguh dalam tujuan Anda. Dan dengan melakukan itu, Anda menunjukkan padanya sesuatu yang langka, seorang pria yang tahu nilainya tidak perlu membuktikannya. Waktu mulai bekerja untuk Anda, bukan karena Anda bermain game, tapi karena Anda menolak untuk ikut bermain. Dan sekarang dia merasakannya, beban dari apa yang tidak Anda katakan, kematangan dalam apa yang tidak Anda lakukan, gravitasi dalam diri pria yang tidak memohon, tidak menawar, tidak hancur. Itulah mengapa dia menghormati Anda. Bukan karena Anda mencoba memenangkannya kembali, tapi karena Anda melepaskan dengan anggun dan percaya bahwa jika sesuatu yang nyata pernah kembali, itu tidak perlu dipaksakan. Sampai saat itu, Anda terus maju, tidak tergerak, tidak goyah, berevolusi. Itulah kekuatan membiarkan waktu yang berbicara. Nomor 11. Anda dihormati karena Anda akhirnya memilih diri sendiri. Pada akhirnya, yang membuatnya menghormati Anda bukanlah apa yang Anda lakukan untuknya, melainkan apa yang akhirnya Anda lakukan untuk diri sendiri. Anda tidak memohon, Anda tidak mengejar, Anda tidak berjuang untuk mendapatkan tempat di hidupnya setelah dia menjauh. Sebaliknya, Anda berhenti dan mengarahkan energi itu ke dalam diri Anda. Anda berhenti mencarinya untuk jawaban. Anda berhenti membutuhkan perhatiannya untuk merasa seperti seorang pria. Anda mulai memilih diri Anda, dan itu mengubah segalanya. Dia tidak mengharapkan itu. Dia mengharapkan pola yang sama, upaya lain, pesan lain, mari kita perbaiki ini. Tapi yang dia dapatkan adalah keheningan. Bukan karena dendam, melainkan karena kejelasan. Seorang pria menyadari bahwa berjuang untuk seseorang yang tidak menemuinya di tengah jalan adalah pertempuran yang sudah kalah. Jadi, Anda mundur,
Bukan karena Anda berhenti peduli, tapi karena Anda akhirnya mulai lebih peduli pada diri sendiri. Disitulah pergeseran terjadi. Saat itulah Anda mulai membangun. Anda kembali ke tujuan Anda, tubuh Anda, keahlian Anda. Anda menjadi lebih terencana dengan waktu Anda. Anda mengganti kegaduhan dengan tujuan. Anda tidak hanya pergi, Anda berevolusi. Dan pertumbuhan semacam itu tidak berteriak, tidak perlu. Itu berbicara melalui kehadiran, melalui disiplin, melalui menjadi jenis pria yang tidak lagi menunggu untuk dipilih karena dia terlalu sibuk memilih dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kedamaian datang ketika kita berhenti mencoba mengendalikan apa yang bukan milik kita. Dia bukan milik Anda untuk dikendalikan, perasaannya, jaraknya, kebingungannya, tidak ada yang menjadi milik Anda. Tapi respons Anda, iya. Dan Anda memilikinya dengan kekuatan, tidak ada drama emosional, tidak ada pengejaran validasi, hanya ketenangan, fokus, kekuatan batin. Epictetus berkata, tidak ada pria yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Dan dengan memilih diri Anda menjadi pria itu. Ironisnya, saat itulah dia mulai melihat Anda secara berbeda. Saat itulah rasa hormat merayap masuk. Bukan ketika Anda memberinya dunia, tetapi ketika Anda berhenti membutuhkannya untuk menjadi dunia Anda. Dan sekarang, bahkan jika dia tidak pernah mengatakannya dengan lantang, dia merasakannya, beban ketiadaan Anda, gravitasi harga diri Anda. Karena jauh di lubuk hati setiap wanita mengingat pria yang tidak perlu diselamatkan karena dia terlalu sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi inilah kebenarannya, dan saya harap itu meresap. Anda tidak memenangkan rasa hormatnya dengan berjuang lebih keras. Anda mendapatkannya saat Anda berhenti berjuang untuk seseorang yang sudah pergi. Saat Anda memilih diri sendiri, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kepastian yang tenang. Saat itulah segalanya bergeser. Saat itulah Anda berubah dari menjadi pria lain yang mengejar sesuatu di luar dirinya menjadi pria yang berakar pada sesuatu yang tak tergoyahkan di dalam. Apa yang Anda tunjukkan padanya bukanlah kelemahan, itu bukan ketidakpedulian, itu adalah kekuatan. Jenis yang tidak perlu menjelaskan diri. Jenis yang tidak memohon validasi. Anda mewujudkan apa yang selalu diajarkan kaum Stoik, bahwa kedamaian kita, arah kita, dan martabat kita tidak pernah bisa dinegosiasikan. Anda tidak mencoba mengubah pikiran Anda mengubah arah Anda. Anda melepaskan tanpa drama, dan dengan melakukan itu, Anda mengingatkannya dan bahkan mungkin diri Anda sendiri bahwa harga diri lebih keras daripada permohonan apapun. Biarkan ini menjadi pengingat Anda, saudara, ini bukan tentang siapa yang tetap tinggal, ini tentang siapa Anda ketika seseorang pergi. Jangan mengejar kekacauan, jangan berjuang untuk kenyamanan sementara. Pilih permainan jangka panjang, pilih pertumbuhan Anda, misi Anda, ketenangan Anda. Disitulah rasa hormat sejati dimulai, dan bukan hanya miliknya, tapi milik Anda sendiri. Jika video ini berbicara kepada Anda, berikan suka untuk memberitahu saya bahwa itu beresonansi. Tinggalkan komentar di bawah yang membagikan cerita Anda atau cukup ketik, saya memilih kedamaian. Mari kita lihat berapa banyak pria yang berjalan di jalan itu hari ini. Dan jika Anda siap untuk lebih dalam, lihat video-video di layar. Saya akan melihat Anda di video berikutnya. Tetap teguh, tetap fokus, dan di atas segalanya, tetap setia pada diri Anda.